Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Rosnita dengan nomor NIM 5020137. Di sini saya akan menjelaskan tentang model dan prinsip perkembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan. Model pengembangan kurikulum yang pertama yaitu model administratif. Model administratif atau garis komando atau line staff merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan bawahan atau top down yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Lanjut ke model yang kedua, yaitu model grassroots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan lawan atau kebalikan dari model pertama, inisiatif dan pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah. Bisa dikatakan model administratif bersifat top-down, atasan bawahan, sedangkan model grassroots adalah bottom-up, dari bawah ke atas. Lanjut ke model pengembangan kurikulum yang berikutnya, yaitu model arah terbalik tabah. Sesuai dengan namanya, model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari biasanya dilakukan secara deduktif menjadi induktif. Lanjut ke model pengembangan selanjutnya, yaitu model Rogers, yaitu modelnya lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rencana pengembangan kurikulum tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi dalam pengembangan kelompok intensif yang terpilih. Dan selanjutnya yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Lanjut lagi ke model selanjutnya, yaitu model research, yaitu pengembangan kurikulum ini tuh didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal itu mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa guru, struktur, sistem sekolah, pos hubungan pribadi, dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Dan model pengembangan kurikulum yang terakhir yaitu Emerging Technical Model, yaitu perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai efisiensi, efektivitas dalam bisnis, juga mempengaruhi perkembangan model-model dalam kurikulum. Selanjutnya masuk ke prinsip pengembangan kurikulum yang pertama, yaitu prinsip relevansi. Merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa agar tetap hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu fleksibilitas. Di sini, apa yang diharapkan dalam kurikulum ideal kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Bisa saja ketidaksesuaian itu ditunjukkan oleh guru yang kurang latar belakang, atau kemampuan dasar siswa yang rendah, atau mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak memadai. Lanjut yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Dalam penyusunan materi pelajaran, perlu dijaga agar apa yang diperlukan untuk dipelajari suatu materi pelajaran pada jenjang lebih tinggi telah diberikan dan dikuasai oleh siswa pada waktu mereka berada pada jenjang sebelumnya. Dan yang terakhir, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Padahal saya mohon ampun. Saya Rosnita pamit undur. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.